Ini kayak tempat naruh mayat. Siap untuk nyerem di Zerem. Resort mati yang dikelilingi situs peninggalan Candi Prambanan. Di dalam sini, kita seolah-olah terjebak di tahun 2019. Gue bakal kasih tunjuk betapa bedanya resort ini pas masih berfungsi dan waktu udah nggak terpakai. Selamat datang di Gusur. Siap untuk nyerem? Serem. Gue gak punya opening buat Gusur guys, ya udah pokoknya gitu ya. Oke guys, sebelumnya gue berterima kasih dulu untuk kalian yang ternyata banyak ya dari kalian suka sama konten Gusur ini. Lihat nih komen-komennya. Jadi seneng gue. Tenang aja guys, Gusur edisi Jogja juga masih banyak dan kita sudah mulai planning untuk gusur ke tempat-tempat yang lebih menyeramkan dan menarik nih. Tungguin ya. Anyway guys, gue juga mau kasih spoiler ya guys. Video gusur selanjutnya kita kena ganggu. Kalian stay tune lah. Pokoknya nyalain aja loncengnya ya. Oke, kita mulai. Di sini gue mau murni menceritakan apa yang gue rasain sebagai orang yang udah terbiasa dengan keberadaan mereka. Resort ini diperkirakan udah terbengkalai selama 4 tahun, yaitu sejak tahun 2019 karena dampak COVID. Dengar-dengar nih, resort ini emang milik Keraton Jogja. Pantas aja dari luarnya, resort ini itu udah kental sama aksen tradisional Jogja ya guys. Selain itu, resort ini juga ngusung tema kuno ala abad ke-9 guys. Bisa dibuktikan dengan adanya beberapa patung yang niru situs arkeologikal Candi Prambanan guys. Gue di sini tuh udah sore bareng Putri Erika dan juga 3 temen gue lainnya. Ini dia kondisi luar resortnya sekarang guys. Udah nggak terurus banget ya. Padahal ini bagian luarnya dulunya itu seindah ini guys. Nah, di halaman depannya ini ada pohon beringin besar yang tingginya itu udah ngalahin tinggi hotelnya ini guys. Lebih tinggi daripada hotelnya. Belum juga kita masuk nih, kamera gua nggak sengaja nangkep ini. Asli, gue kaget banget. Padahal anginnya nggak kenceng, tapi kenapa jendelanya itu bisa sampai ke banting gitu ya? Udah gitu, gordengnya itu warna putih gitu. Jadi kayak, ya mirip yang mistis-mistis gitu, alias kunti. Serem coy. Untung ini masih sore ya guys, jadi diabaikan saja. Andaikan malam ini, udah parno kita ya. Nah dari sini kita pun langsung pergi ke menuju bagian samping ya guys, yang penuh sama rerumputan. Gua nemu itu ada sebuah kolam lumayan besar dengan patung dewa yang gua sendiri kurang tahu ya siapa namanya. Kondisinya tuh nggak jauh beda sama pas dulu sih guys, kayak gini dulunya. Ngelihat kolam ini gue jadi kebayang sama sesuatu gitu. Ini tuh kayak ini tahu. Kebayangnya kayak tempat pemandian dewi-dewi gitu loh. Yang selendangnya hilang gitu. Yang gue maksud itu legenda Jakatarub guys, yang nyuri selendangnya Dewi Nawang Wulan. Tahu kan kalian, itu sangat ikonik dan legendaris cerita itu. Andaikan kolam ini masih ada airnya ya guys, pasti para Dewi Langit itu bakal mampir guys buat numpang mandi di situ. Nah, gue nggak bisa lama-lama di kolam ini karena banyak banget nyamuk, guys. Gue pergi dan jalan lewat samping buat masuk ke dalam resort ini, guys, yang ada di sebelah kanan. Lewatnya tuh cuma bisa dari samping aja, guys. Nah, karena lu lihat aja, rumput dan pohon di bagian depannya tuh lebih tinggi daripada gue. Bahkan rerumputannya itu ngelilingi gedung utama resort ini. 4 tahun ditinggalin langsung jadi begini ya, kok bisa? Padahal dulunya nggak ada rerumputan kayak begini sama sekali loh, guys. Lu lihat sendiri. Sesampainya di dalam, gue nyadar nih, kalau gedung ini tuh terbilang bersih ya, rapih gitu loh, dibanding sama tempat-tempat terbengkalai lainnya. Lihat aja nih, lantainya cuman ada beberapa sampah berserakan, tangganya juga sekilas tuh masih utuh ya, meskipun terbuat dari kayu nih. Iya bisa jadi rapuh, cuman kayak masih utuh. Pintu kamar mandinya tuh juga masih ketutup sempurna, dan juga dekorasi jam-jamnya ini masih terpasang kokoh dan masih bagus sebenarnya kelihatannya. Tapi pas gue bandingin sama foto dulunya, tetap aja beda guys. Dulu itu jauh lebih hidup, sedangkan sekarang kelihatan hampa banget. Gue salah fokus juga nih sama deretan jam yang berhenti di waktu yang berbeda-beda gini guys. Di bagian paling atas itu nunjukin waktu Indonesia bagian barat, di timur dan tengah. Sedangkan yang kecil-kecil ini itu merepresentasikan beberapa negara asal turis yang dulu sempat datang ke resort ini. Nah, setelah puas ngeliatin jamnya, gue pun bergeser nih ke arah kiri guys. Bisa kita lihat ya, di sini tuh ada meja besar terbuat dari kayu yang digunain buat
resepsionis. Mejanya tuh kosong, tapi kalau kita intip ke bagian dalamnya, ternyata masih ada beberapa banyak barang berserakan. Dulunya meja ini tuh tampak seperti ini guys, bagus ya. Di belakang mejanya pun masih ada satu ruangan. Tapi gue nggak mau nekat nih untuk loncat gitu untuk ngecek ruangan belakang itu. Jadi ya kita lewatin aja ruangan ini guys. Skip. Gue kira pergi ke bagian samping yang ternyata itu adalah dapur. Tapi sayang banget nih dapurnya itu kekunci. Jadi gue pun beralih untuk ngecek ke kamar mandi di samping tangga. Toiletnya of course yang ladies. Dan lu tahu, pas gue nyoba buka, pintu ini tuh ternyata berat banget. Sampai berderit gitu loh. Kayak mirip suara pintu di film horor gitu. Kayak gitu. Pas gue lihat lagi nih, di dalam kamar mandi ini tuh ternyata ada bilik lagi guys, yang gelap banget. Gue sampai takut gitu, kayak takut jump scare gitu, ada sesuatu di sana. Akhirnya gue buka pintu itu pakai kaki aja gitu. Nggak bisa. Pakai pegas semuanya. Gue tendang. Karena nggak bisa dibuka, jadinya gue ngerekam kondisi kamar mandi bagian dalamnya itu pakai metode ini guys, lewat atas. Meskipun nggak penting banget sih ya, gue tuh entah mengapa ya pengen aja gitu nge-shoot di dalam situ ada apa gitu guys. Karena bisa jadi informasi baru ya. Udah nih ya, lantai 1 udah kita jelajahi, maka kita naik tangga untuk menuju lantai 2. Naik kereta api. Tut, siapa hendak turun? Dunia tuh kagak kelihatan. Surabaya. Sampainya di ujung tangga lantai 2, gue pun langsung disapa sama pemandangan ini guys. Lu bisa lihat nih pohon dan rerumputan gak keurus yang malah bikin suasana makin asri ya sebenarnya. Tapi nggak cuma itu aja, dari sisi jendela depan kita bisa lihat secuil candi Prambanan dan pohon beringin sekaligus. Wah, gue yakin ya, kalau penelusuran pagi-pagi pasti kita bisa lihat sunrise ya di sini. Sejak awal masuk sini nih, emang gue nggak merasa merinding sama sekali loh. Tapi malah ngerasa kayak adem, tenang, dan nyaman gitu. Tapi di sini gue masih fokus guys menjelajahi satu persatu sudut lantai ini. Yang pertama gue notice nih ya, kondisi lantai 2 ini tuh lebih berantakan daripada lantai 1 guys, karena banyak banget barang-barang berserakan. Contohnya nih, ada sepatu, kertas, terus sampah-sampah lain. Selanjutnya di pojok itu ada meja yang penuh sama kain dan dokumen lama resort ini guys. Di dinding mejanya juga bahkan tertempel beberapa catatan tentang daftar harga beberapa wisata dekat resort dan jadwal kerja karyawan. Dari jadwal ini nih, gue makin yakin kalau resort ini emang berhenti operasi di tahun 2019. Karena salah satu jadwalnya itu nyebutin tahun 2019 guys. Udah tuh, nggak nemu lagi setelahnya, nggak ada yang 2020. Nah, selain tempelan-tempelan itu, masih ada banyak berkas peninggalan resort ini. Contohnya nih, ada menu makanan. Tuh, lo lihat aja dah semuanya. Di belakang meja ada lubang besar yang dulunya adalah lift pengangkut makanan. Terus juga di sampingnya itu ada tombol lift yang pas gue pencet, untungnya nggak nyala guys. Jadi ya udahlah, gue pun lanjut ngelihat sekeliling meja itu. Tiba-tiba gue dengar ada suara teriakan dari luar resort. Arah teriakannya tuh dari balkon luar gitu loh guys. Ternyata pas gue samperin asal suaranya, gue lihat banyak anak-anak sekolah di gedung seberang yang lagi nyapa gue sama Erika. Di sini gue sama Erika teriak-teriak gitu ngajakin mereka ngobrol guys. Ada yang tahu Putri Erika nggak? Falagina Eros. Tapi sayangnya banget karena jarak yang jauh mereka itu nggak denger suara kita. Jadi ya udahlah, daripada suara gue abis teriak-teriak mulu, gue pun masuk lagi ke dalam. Bukan gusur namanya kalau nggak ngelawak guys. Meskipun ada di tempat terbengkalai gini, kita masih sempat bikin drama berjudul Tamu yang Nggak Diundang. Erika di sini sebagai penerima tamunya, sedangkan gue sebagai tamu yang nggak diundang gitu. Waalaikumsalam. Sudah datang ke resort ini. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau makan. Oh boleh. Ini menunya udah ada tertera di sini ya Pak ya. Ini yang biasa di sini adalah nasi goreng dan juga pisang goreng. And cut! Bakat banget kan kita jadi artis nih. Kali aja ada bapak produser yang mau nge-hire. Udah nih, sehabis kita ngelawak, gue pun langsung dipaksa Sally, temen gue, buat duduk di jendela ini guys. Baru aja gue duduk, secara kebetulan tiba-tiba anginnya itu kenceng banget ngegerakin gordeng putihnya kayak begini. Wah, mohon maaf, gue jadi merinding. Jadi mirip adegan film horor kan. Udah deh, sebelum beneran ada sosok gaib yang datang, gue pun kabur guys. Buru-buru keluar dari gedung utama ini. Dan seperti biasa, kita nyanyi dulu. Sayonara, sayonara, Sampai berjumpa lagi.
Aku yes. Gue dan Erika pergi ke samping gedung yang ternyata masih ada beberapa ruangan yang bisa kita explore, guys. Ruangan pertama adalah kantor yang pintunya itu udah kebuka lebar. Kantor ini tuh terbagi menjadi 3 ruangan, yaitu kanan, tengah, dan kiri. Ruangan kantor ini tuh super duper berantakan. Debunya itu tebel banget, barangnya itu berceceran di lantai dan di atas meja. Udah gitu, hawanya itu pengap banget. Lanjut nih, kita ke ruangan yang ada di samping yang kondisinya tuh lebih bersih daripada kantor. Ruangan ini tuh penuh sama foto-foto lama resort ini waktu lagi masanya lagi jaya-jayanya gitu loh guys, lagi bagus-bagusnya. Dan ini dia foto-foto yang lebih jelas. Bisa kalian lihat, dulu resort ini tuh bagus dan teduh banget. Sayang banget ya, sekarang harus tutup dan terbengkalai kayak begini. Nah, selain foto lama nih, di dinding juga ada satu pajangan random yang bikin gue agak bingung ya. Ini dia guys, ya teknik cara urut punggung. Kalau kalian yang sering disuruh pijitin ortu bisa di screenshot ya guys, dan kalian praktekin di rumah. Tapi jujur gue juga butuh sih kayak gitu, karena gue sakit punggung itu sering banget. Jadi curhat. Lanjut, gue pun pindah ke ruangan yang ada di samping, yang ternyata ini adalah dapur guys. Di lantainya itu banyak banget barang yang berserakan. Udah gitu lantainya tuh agak licin karena banyak tumpahan minyak. Jadinya gue harus jalan pelan-pelan banget gitu biar nggak kepleset. Begitu masuk, gue langsung dihadapin sama kulkas yang pas gue buka secoklat itu guys. Gue langsung nyesel bukanya di sini. Untung aja nggak bau karena udah nggak ada isinya. Lanjut nih, gue ngintip nih di samping kulkasnya. Dan apa ini? Apa ini? Tempat penyimpanan mayat. Tapi gue masih memberanikan diri untuk membukanya guys. Nggak, ternyata itu oven guys. Alhamdulillah. Oven atau freezer gue nggak tahu lah. Pokoknya bentukannya kayak gitu. Nggak, bukan tempat ituan mayat. Tapi ya mirip ya. Nah lanjut nih ya. Di tengah dapurnya ada meja yang mirip banget kayak meja buat mandiin jenazah yang panjang banget itu loh. Ini terbuat dari keramik dan tinggi banget. Udah kayak mirip banget lah. Gue entah mengapa kayak berasa kayak tiba-tiba nggak ada di dapur gitu. Tapi enggak guys, gue yakin kok dulunya ini dipakai buat prepare bahan masakan gitu, buat motong-motong, nyuci-nyuci gitu guys. Nggak, jadi bukan yang horor-horor ya. Mohon maaf Gina, kebanyakan nonton film horor loh. Nah, kita ke bagian pojok dapurnya nih. Ada 2 wastafel guys di sini. Di sini gue salah fokus sih sama botol yang ada di bawahnya ya. Ini bukan minyak, tapi kencing nggak sih? Ya nggak sih? Sumpah, warnanya tuh kayak kencing yang di dalam botol. Jijik ya. Udah deh, gue langsung keluar aja guys. Begitu keluar, gue nemu 2 bangunan kecil yang saling nempel kayak begini. Dari tulisannya sih sebelah kirinya itu musola ya guys. Itu musola. Kita asyar di sini. Sayangnya nggak bisa disolatin di sini karena isinya debu semua guys dan bau. Gue pun lanjut nih ke destinasi terakhir. Kita di sini menuju ke kolam renang. Buset, ini ilalang semua guys. Rerumputannya tuh udah tinggi banget gitu. Gue berasa jadi Dora guys. Udah explorer, penjelajah hutan. Nah di sini tapi gue kepo banget guys, pengen ke bagian kolamnya karena gue pengen lihat nih kolamnya ini kayak gimana sih. Dulunya kan bagus. Anggap aja lagi di Bali, tapi ini empang. Tapi sesampainya di kolam, harapan gue tuh langsung lenyap guys. Gila, ini kolam hitam banget. Bukan lagi hijau lumut guys, tapi hitam. Lu lihat aja deh before afternya. Bandingin sendiri. Ini beforenya dan ini afternya. Nah di sini tuh sebenarnya kita masih bisa ngelihat adik-adik sekolah yang neriakin kita dari atas gedungnya itu guys. Nah sambil kita duduk-duduk gitu, kita juga sapa-sapa mereka balik guys. Sambil juga pamitan karena kita udah pengen pulang. Jadilah penelusuran kali ini kita tutup dengan santai-santai di kolam renang Cincau. Udah itemnya udah kayak cincau guys masalahnya. Ya sudah guys, segitu aja. Gimana menurut kalian tentang penelusuran kali ini? Bisalah tulis di komen. Lebih serem kah atau lebih gimana? Kalau gue sih bawanya di sini tuh hawanya lebih enteng gitu ya guys. Lebih kayak seru gitu, bukan kayak horor gitu guys. Karena gue nggak nge-sense hal-hal yang horor. Makanya gue sama Erika juga ya kayak bercanda-bercanda aja gitu, kayak lagi study tour aja gitu. Tapi ya nggak tahu ya kalau kita datangnya malam seperti apa. Ini makanya nih, kalian harus stay tune untuk video selanjutnya karena video selanjutnya itu gue sama Erika terpaksa masuk ke dalam klinik terbengkalai pada malam hari sekitar jam 6:30 dan lu tahu waktu itu bulan purnama guys. Nyaho langsung kita digedor. Udah deh, kalian stay tune aja ya.
Yaudah guys, segitu aja gusur kali ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa dukung gue dengan cara subscribe dan nyalain notifikasinya biar kalian gak ketinggalan nih kalau ada video gusur selanjutnya ya. Jangan lupa juga nih kasih tombol likes-nya dan juga komen, juga share ke teman kalian guys, biar gue makin semangat bikin video untuk kalian guys. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Subscribe dan nyalain notifikasi buat dapetin konten horor lainnya. Juga like and share video ini ke teman kalian yang bukan penakut. Cek TikTok dan IG gue di sini ya. Nggak merinding, nggak seru.